Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, hari ini Bapak akan memulai layanan bimbingan klasikal. Nantinya ada materi yang harus saya sampaikan ke kalian. Materi ini tentang stop bullying. Sebelumnya akan Bapak absensi dulu. Nantinya nama-nama yang Bapak panggil, silakan angkat tangan kanannya. Paham ya? Ahmad Ngalwaluddin, Elsa Estetia, Ainur Raufik, Alvira Ramadhani, Zamas Damasti. Baik, alhamdulillah hari ini ada semua, tidak ada yang halangan hadir ya. Baiknya kita berdoa dulu, nanti akan dipimpin ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas memimpin doa karena nantinya dapat kita. Oke, bisa dilihat saya di depan ini tentang stop bullying. Kira-kira nantinya kalian sudah pernah mendengar kata bullying atau belum? Kira-kira sudah. Kalau memang sudah, kira-kira bullying itu yang seperti apa sih menurut kalian? Mengejek, oke? Apalagi? Perundung, oke? Satu lagi? Apa? Merendahkan. Dan ya, itu jawaban-jawaban yang sungguh luar biasa. Jadi memang benar itu nantinya berhubungan dengan hal-hal yang negatif pula, begitu ya. Oke, tujuan layanan daripada bimbingan klasikal dengan tema stop bullying yaitu yang pertama, diharapkan nanti peserta didik mampu mengetahui atau memahami konsep tentang bullying tersebut. Jadi nanti pengertiannya apa, lalu bullying itu yang seperti apa dikatakan bullying. Nah, perilaku tersebut itu bisa termasuk bullying begitu. Harapannya tujuan dari layanan bimbingan klasikal hari ini itu kalian paham arti tentang bullying. Biar nggak tegang, kayaknya tegang semua, ya. Biar nggak tegang semua, Bapak kasih ice breaking dulu ya. Oke, nggak usah gugup, santai aja, relax. Nah, ice breakingnya ini bermain tepuk. Nanti kalau Bapak bilang tepuk tunggal, tepuknya 1 kali, gitu ya. Kalau nanti Bapak bilang tepuk ganda, berarti tepuknya 2 kali. Bisa dicoba? Bisa. Tepuk tunggal, ganda. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, di sini memahami bullying, jenis-jenis bullying, dampak bullying, mencegah, menghentikan bullying, dan langkah-langkah menghadapi bullying. Diharap kalian mampu untuk mengaplikasikannya minimal di kehidupan sehari-hari, umumnya ketika kalian di sekolah maupun di masyarakat. Pengertiannya secara konsep, tindakan agresif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang berulang-ulang kali terhadap seseorang yang dianggap lemah atau tidak mampu membela diri. Jadi kalau ada orang yang lemah, rendah diri, lalu dikucilkan dan tidak dihargai dan lain sebagainya, itu termasuk pengertian daripada bullying. Jenisnya tadi yang saya bilang apa tadi? Mengejek ya apa? Nah, mengejek. Nah, mengejek itu termasuk yang mana, Pak? Jenis bullying verbal ya. Jadi ini ada fisik. Fisik itu berkenaan dengan apa? Melakukan kekerasan fisik seperti memukul, lalu menendang dan lain sebagainya, itu termasuk contoh daripada bullying fisik. Sedangkan kalau yang bullying verbal itu berkenaan dengan apa? Ejekan, kata-kata, lalu
menyakiti perasaan korban dan lain sebagainya dengan dia mengata-ngatai korban tersebut, mengata-ngatai orang tersebut yang membuat dia sakit hati, termasuk bullying secara verbal, benar. Lalu dia memukul, menendang, mencubit, termasuk bullying secara fisik. Lalu secara pergaulan sosial ya, atau bahkan menyebarkan rumor yang belum pasti faktanya, yang menyebabkan orang tersebut dijauhi oleh orang lain, termasuk bullying secara sosial. Lalu cyberbullying. Nah, cyberbullying ini berhubungan dengan apa? Dilakukan di media sosial, berkomentar negatif, lalu mengolok-olok dan lain sebagainya, menyebarkan pesan atau kebencian melalui media sosial atau online. Hati-hati, misal temannya membuat status lalu dikomentari dengan negatif, atau bahkan foto temannya dimasukkan di WA group lalu dibuat lelucon. Nah, itu termasuk salah satu bentuk contoh bullying secara cyberbullying. Nah, sekarang kalau sudah tahu jenisnya, dampak sekarang. Kalau kita lihat dampak daripada bullying itu sangat-sangat miris, baik terutama yang bagi si korban ya, gitu ya. Nah, di sini dampak bagi korban psikologis berhubungan dengan dia merasa kecemasan, ketakutan, tidak percaya diri, nantinya akan ketika dia dibully, hal-hal psikologisnya akan terganggu, seperti itu. Akademik maupun akademiknya, tugas-tugas tidak pernah mengerjakan, alhasil nilainya kosong. Lalu apalagi? Kesehatan. Nah, mungkin dia stres, mual, sakit kepala, tidak ada arti dalam kehidupan. Nah, akan berujung ke sana nantinya kalau tidak dia segera diatasi bullying tersebut. Makanya ini sangat-sangat parah kalau nggak segera ditangani ya. Nah, dampak bagi pelaku ini yang apa? Membuli atau melakukan pembulian. Jadi kalau ini dampak bagi korban, berarti si korban ini berarti apa? Yang dibully. Kalau pelakunya itu perilaku negatif, menjadi gampang emosi, ya. Lalu agresivitasnya makin tinggi, ya. Jadi gampang berperilaku buruk nantinya, berperilaku negatif dan lain sebagainya. Hukum. Nah, hukum ini pasti ada hukum yang berlaku bagi orang yang pembuli, baik itu secara hukum di masyarakat maupun hukum yang ada di daerah tertentu. Selanjutnya apa? Dampak bagi lingkungan sekolah. Nah, suasana tidak nyaman, pastinya kalau di sekolah tidak nyaman, tidak aman, akhirnya dia malas untuk berangkat ke sekolah. Alhasil dia tidak mau melanjutkan sekolah. Begitu juga rasa tidak aman di sini. Temannya melihat pembulian di suatu sekolah atau suatu kelas, alhasil dia merasa tidak aman, takutnya dia menjadi korban selanjutnya atau pembulian selanjutnya. Kalau tadi dampak, sekarang kita lihat atau pahami cara mencegahnya ya, atau menghentikan pembulian di sini. Nah, kesadaran dan pendidikan, oke. Harus penuh ini ya, penuh dengan bahwasanya kita itu sadar, mensosialisasikan bentuk-bentuk bullying seperti ini ke kalian yang awalnya belum tahu apa sih yang disebut dengan pembulian. Nah, menjadi tahu nantinya. Akhirnya biar nanti ada antisipasi terjadi pembulian tersebut. Selanjutnya melibatkan guru dan orang tua. Nah, ketika kalian melihat pembulian, mungkin kalian bisa menyampaikan ke guru kalau di sekolah. Terus guru juga kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua biar nantinya tercipta suasana yang aman, nyaman di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya empati dan dukungan lingkungan sekitar.
Nah, empati dan dukungan teman sebaya ini apa? Memberikan apa? Dukungan kepada teman. Karena dukungan itu perlu, dukungan dari teman, dukungan dari guru, dukungan dari orang tua. Penting atau saya sampaikan ke kalian agar apa? Menjadi semangat untuk sekolah, tidak menjadi pembuli di sekolah dan lain sebagainya. Gitu. Dan yang terakhir, menyediakan sistem pelaporan yang aman. Nah, pelaporan yang aman ini mewadahi bagi para peserta didik, mungkin biar tidak apa ya, kalau melaporkan atau menyampaikan hal-hal yang dia rasakan itu aman tidak, identitasnya aman tidak. Nah, berarti itu nanti berhubungan mungkin sekolah memberikan akses, mungkin nanti kalau ada apa-apa bisa menyampaikan ke BK, kalau ada apa-apa bisa menyampaikan ke wali kelasnya dan lain sebagainya, seperti itu ya. Setelah itu langkah-langkah untuk menghadapi pembulian atau bullying. Yang pertama, usahakan speak up, berani berbicara, apapun itu. Nantinya kalau kalian merasa saya ini tertekan Pak, saya itu nggak bisa fokus di kelas karena teman-teman saya itu mengejek saya, mengejek fisik saya, mengejek, menghina dan orang tua saya dan lain sebagainya. Nah, itu usahakan kalian speak up atau berani berbicara. Kalau kalian tidak berani berbicara, semakin terus-menerus akan tertindas atau dibully oleh si pelaku tersebut. Gitu ya. Yang kedua, menghindari konfrontasi langsung. Artinya, jika kalian menghadapi pembulian, coba kalian hindari agar tidak ketemu secara langsung ya. Biar tidak bertatapan secara langsung. Ketiga, mencari dukungan. Dukungan ini bisa dari guru, orang tua tadi, dan teman sebaya, semua pihak yang mungkin menunjang pertumbuhan psikologis kalian, pertumbuhan secara optimal nantinya gitu. Dan menggunakan sosial media secara bijak. Karena sekarang itu pembulian bukan hanya tatapan seperti itu langsung ya. Lewat dunia maya lebih kejam. Atau sekarang ini yang dibilang apa? Netizen, ya pernah dengar orang-orang yang iri dengan kita, orang-orang yang nggak suka dengan kehadiran kita, pasti bakal mengkepoi hal apa aja yang kita upload di media sosial kita. Jadi harus bijak menggunakan media sosial agar tidak disalahgunakan nanti. Gitu ya. Jadi kesimpulan dari presentasi untuk ini nantinya, bullying bukanlah masalah yang sepele, artinya bullying ini masalah yang serius, gitu ya. Jangan dianggap remeh karena bullying nanti dampaknya luar biasa khususnya bagi yang si korban, gitu. Perilaku ini harus dihentikan karena dampaknya sangat negatif yang ditimbulkan sangat luas. Setiap orang memiliki hak untuk merasa aman dan dihargai di lingkungan maupun termasuk di sekolah. Semua pihak siswa, guru, orang tua perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada nanti ada Bapak kasih tugas diskusi secara langsung nantinya ya. Jadi saya bagi satu kelompok 5 anak. Berhubung ini satu kelasnya 20 anak, berarti nanti terkumpul 4 kelompok ya. Ya, ini ada cuplikan video sebentar. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal dengan sebutan perundungan atau bahasa kerennya bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Ini cuplikan tentang materi bullying ya. Jadi intinya sebagai menambah pengetahuan kalian, dan kertas yang sudah saya kasihkan ke kalian perwakilan per kelompok itu nantinya bisa kalian diskusikan bersama, tulis nama kelompok kalian masing-masing. Nanti silakan berdiskusi, itu ada contoh kasus berkenaan dengan permasalahan bullying. Silakan berdiskusi, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ke depan nantinya biar
berdiskusi bersama dan menyampaikan hasil diskusinya tiap kelompok. Ya. Jadi masing-masing ada 3 soal ya. Dibaca contoh kasusnya, dipahami, lalu dijawab per soalnya secara berkelompok. Karena waktunya sudah mulai ini, diskusinya sudah mulai berakhir. Nanti silakan perwakilan per kelompok, 1 anak tiap kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, lalu perkenalan dulu kelompok berapa, pertanyaannya apa, jawaban kelompoknya apa, biar nanti biar tahu kelompok-kelompok yang lainnya, biar tahu pertanyaannya berbeda-beda soalnya, gitu ya. Oke, dimulai kelompok pertama dulu. Siapa yang mewakili? Alvira. Oke, bisa diri. Ini hasil diskusi kelompok kami. Contoh kasusnya, Rina seorang siswa kelas 10 sering diejek karena memiliki aksen daerah yang berbeda. Setiap kali ia berbicara di depan kelas, beberapa teman tertawa dan menirukan aksennya dengan nada mengejek. Rina merasa malu dan mulai enggan berbicara di kelas. 1. Bagaimana perasaan Rina ketika diejek oleh teman-temannya? Rina merasa malu, rendah diri, dan mungkin cemas setiap kali harus berbicara di depan kelas. 2. Mengapa tindakan mengejek seseorang bisa disebut sebagai bullying? Mengejek seseorang berulang kali, terutama di depan umum, adalah tindakan yang melecehkan dan merendahkan harga diri orang tersebut, yang termasuk dalam bullying verbal. Bagaimana seharusnya teman-teman Rina bersikap saat mendengar ejekan tersebut? Mereka seharusnya menghentikan ejekan itu atau mengalihkan perhatian untuk mendukung Rina. Teman-teman juga bisa mengingatkan pelaku bahkan ejekan seperti itu tidak sopan. Diskusi memecahkan permasalahan bullying, ada yang verbal, ada yang fisik, ada yang bullying, ada juga yang sosial bullying. Itu macam-macam bullying yang mungkin kerap terjadi di masyarakat atau di kelas. Nah, sekarang mungkin saling bisa untuk mengatakan pendapatnya. Ini kelompoknya Aldi tadi apa? Fisik. Terus kelompoknya kira apa? Verbal. Kira-kira kalau dari fisik mengomentari yang verbal itu apa? Ketika ada anak yang diejek oleh temannya itu perasaannya Rina itu gimana? Ya, perasaan yang diejek menggunakan kata-kata itu bisa lebih menyakitkan ketimbang bullying fisik, Pak. Soalnya kan menyakiti perasaan, mungkin membawa keluarganya yang mungkin telah udah meninggal atau gimana, ada kenang-kenangan, biasanya seperti itu. Terus mungkin dia ada tekanan secara batin di rumah, bekerja keras sendiri, terus temannya tak tahu kondisi di belakang semua itu, asal berbicara aja bisa menyakiti perasaannya. Mungkin seperti itu, Pak. Sangat bagus sekali jawaban dari manfaat daripada diskusi ini. Kalian bisa saling berbagi, saling bisa memecahkan permasalahan bentuk perilaku bullying nantinya, dan bisa merasakan secara langsung ataupun tidak langsung ketika kalian membaca contoh kasus yang sudah saya sampaikan perwakilan berkelompok tadi gitu. Oleh karena itu sekarang mungkin ketika kalian belajar atau mengenal materi bullying, hal apa sih yang kalian sudah dapatkan? Apa? Mengetahui jenis-jenis bullying. Mengetahui jenis-jenis bullying. Apalagi? Apa? Mengetahui Dampak terburuk bagi si korban dan si pelaku. Oke, mengetahui dampak terburuk dari korban. Oke, kira-kira
ketika kalian sudah menjelaskan hal apa yang kalian dapatkan pada hari ini, terus Bapak mau tanya ke kalian, ya, kira-kira perasaan kalian mengikuti kegiatan klasikal secara bersama-sama di sini, kira-kira perasaannya bagaimana hari ini? Senang? Senang dapat apa? Mendapat pengetahuan baru Pak, tentang bullying. Dapat ilmu tentang materi baru tentang bullying. Nah, jadi semua itu bisa kalian ambil kebermanfaatannya dan juga biar nantinya kalian juga mengetahui dampak terburuk dari perilaku bullying tersebut. Oke, oleh karena itu kalian sepakat untuk menjauhi bullying? Sepakat untuk tidak melakukan hal perilaku tentang bullying? Dan bisa untuk tidak menjadi pelaku bullying? Oke, jadi semuanya itu perlunya pengetahuan. Dari pengetahuan kalian bisa ambil tindakan yang baik, sikap yang baik, tindakan yang adaptif. Sikap yang baik itu adaptif ya, biar nanti bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kita, khususnya umumnya kepada orang lain. Oke, oleh karena itu materi bullying pada siang hari ini mungkin sudah kita cukupkan pada hari ini ya. Kita sambungkan lagi untuk materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa nanti juga ada tugas individu yang akan kalian kerjakan di rumah ya. Sebelum materi ini ditutup, alangkah baiknya ditutup dengan doa. Baik teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa agar selamat sampai tujuan, selamat sampai rumah di dalam hati. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.